adakah satu amalan yang super, lagi hebat, lagi maha dahsyat, yang apabila diperbuat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah ada. Perbuatan itu atau amalan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab bersolawat bisa berjalan di atas air. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Sungguh tidak ada amalan seorang hamba atau manusia atau jin atau makhluk apapun di alam jagat raya yang luas ini, melainkan jawabannya pasti belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam suntuk sholat tahajud, apa diterima sholat tahajudnya? Jawabannya belum tentu diterima. Pagi sholat subuh berjamaah, apa diterima sholat subuhnya? Jawabannya belum tentu diterima. Lalu setelahnya sholat duha, apa diterima sholat duhanya? Jawabannya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sedekah, baca Quran, zikir, berbuat baik, umrah, haji, membangun masjid, lalu memberi makan anak yatim, lalu membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Apabila semua itu dilakukan pasti diterima? Jawabannya belum tentu diterima. Lalu adakah satu amalan yang super, lagi hebat, lagi maha dahsyat, yang apabila diperbuat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah ada. Perbuatan itu atau amalan itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebab apabila seorang hamba bersolawat satu kali saja, maka Allah akan balas solawatnya dengan 10 kali. Dan apabila ia bersolawat 10 kali, maka Allah akan balas 100 kali. Begitu juga seterusnya. Jikalau kita bersolawat 100 kali, maka terus dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 kali, hingga terus dan terus ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikat-malaikatnya, bukan 1, bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 1.000.000, bukan 1 miliar, bukan triliunan. Namun tidak ada angka yang mampu menghitung, pasti error, karena banyaknya nol di belakangnya. Melainkan seluruh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi salam dan pujian serta salawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan kita semua yang hidup atau yang mati, semua wajib bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung dan sangatlah beruntung, sekali lagi beruntung, lisan-lisan yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menyebut nama kekasihnya yang sangat mulia itu. Dan sungguh sial, sungguh sia-sia, sungguh celaka, sungguh binasa lisan-lisan yang enggan menyebut nama makhluk ciptaan Allah termulia di langit dan di bumi. Mengapa demikian? Boleh jadi Allah lah yang tidak ingin lisannya yang kotor menyebut nama kekasihnya yang mulia. Atau boleh jadi telinga suci beliau di alam barzah
tidak ingin mendengarnya dari mulutnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, beruntunglah orang-orang yang gemar lagi suka atau senang dan bangga atau hobi yang tiada hari untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, berlari maupun berbaling. Walaupun menyebutnya dalam keadaan pamer, sekalipun pasti Allah terima salawatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun salah, walaupun keliru, walaupun sedikit, walaupun kurang tepat. Dikisahkan ada seorang nelayan yang gemar sekali berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang dilantunkan oleh nelayan tersebut, ucapannya salah. Selawatnya kurang tepat karena mungkin ia teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Oleh karenanya, nelayan itu bersalawat dengan mengucapkan Sallu alaihi wasallimu taslima selama berpuluh-puluh tahun dan berpuluh-puluh ribu setiap harinya. Ketika di bibir pantai, ia lagi asik merajut jalannya yang robek dan kusut, sembari lisannya pun asik berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji nama kekasihnya Sayyiduna Muhammad yang mulia. Maka didengarlah oleh rombongan ustaz yang akan menaiki kapal yang akan menyeberangi ke seberang pulau. Lalu salah seorang ustaz tersebut menegur kepada nelayan tersebut, "Wahai nelayan, selawat yang engkau baca itu keliru. Bukan sallu, tapi sholli yang benar." Dengan tersenyum, nelayan itu berterima kasih kepada ustaz yang karena telah menasihatinya. Maka rombongan-rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan itu lupa dengan apa yang ustadz katakan. Yang benar, solu apa soli ya? Bergumamnya nelayan tersebut di dalam hatinya. Ia pun mengejar ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas. Sambil berteriak-teriak, ia memanggil, "Ustaz, Ustaz, yang benar solu apa soli ya? Saya lupa Ustaz." Tak terasa nelayan itu mengejar dan berjalan serta berlari di atas air. Subhanallah. Lalu Ustaz tadi tercengang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedahsyatan selawat atas kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada hambanya yang diinginkannya. Lalu ustadz tersebut membalas pertanyaan sang nelayan dan berkata, "Buat engkau, mau solu atau soli, bebas Pak Tua. Makom engkau lebih tinggi dari kami semua. Maafkan atas kata-kata kami Pak Tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Wahai sahabat-sahabat channel Syiar Islam yang Allah muliakan, oleh karenanya perbanyaklah kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Karena selawat kita adalah istighfar kita, doa kita, wirid kita, permohonan kita, maaf kita, ampunan kita, amal kita, ibadah kita, hajat kita, pembersih hati kita, pahala kita, penenang batin kita, penerang hati kita, pelapang dada kita. Oleh karenanya, jangan pernah hiraukan orang-orang yang membencimu dengan berkata, "Salawatan itu bid'ah, salawatan itu tidak ada tuntunan Nabi."
Salawat itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi atau dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jangan terlalu memuji-muji Nabi, jangan terlalu mengkultuskan Nabi, jangan terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya perkataan itu adalah fitnah yang keji terhadap semua saudara-saudara kita semuslim sendiri. Jangankan salawat ramai-ramai, salawat sendiri pakai tasbih pun mereka katakan seperti Saulin, perbuatan orang Buddha katanya. Justru semakin banyak seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelan-pelan atau keras suaranya, baik ianya bersendirian atau beramai-ramai di rumah, di masjid, di musola atau di lapangan sekalipun, maka ia sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berselawat atas kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa belum tentu salawat, namun salawat sudah pasti doa. Wirid belum tentu salawat, namun salawat sudah pasti wirid. Zikir belum tentu salawat, namun salawat sudah pasti zikir. Kita berkumpul bukan karena kumpul, namun hanya ingin membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun engkau, panjatkan doa tanpa diawali dengan solawat dan ditutup dengan solawat, maka semua doamu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila engkau berdoa memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah sekalipun, akan tetapi diawali dan ditutup dengan sholawat, maka insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita sekalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومر طائفا كالميمون في غفلة الإداء يمر بصرف زاد فيك بكاؤه